Betulkah Pak Ustaz Nabi Yusuf kawin dengan Zulaikha? Banyak yang mengatakan begitu. Malah ada yang mengatakan hasil perkawinan Yusuf dengan Zulaikha, mereka dapat 2 orang anak. Begini jawabannya. Dalam Al-Quran ada surah namanya surah Yusuf. Ustaz ingin sebut perkara-perkara penting saja. Dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi yang sahih, tidak ada diberitakan tentang Yusuf kawin dengan Zulaikha. Tidak ada. Yang ada, Yusuf dibuang oleh abang-abangnya ke dalam perigi buta. Lalu kafilah dagang yang lalu terjumpa, lalu ambil Yusuf yang ketika itu masih lagi muda remaja, dibawa ke Mesir, lalu dijual sebagai budak. Yang beli itu yang namanya Aziz. Dia penguasa zaman itu. Maknanya salah seorang menteri. Aziz ini punya isteri namanya Zulaikha. Zulaikha sebenarnya bukan nama asalnya. Itu nama gelaran saja. Zulaikha boleh, Zalekha juga boleh. Nama sebenarnya Ra'il. Ra'il. Nama isteri Aziz namanya Zulaikha. Nama asalnya adalah Ra'il. Sebagaimana isteri Abu Lahab, namanya Urwah. Cuma karena cantiknya dia dipanggil Ummu Jumail, si cantik, rupawan. Kembali kepada isteri Aziz, namanya atau dipanggil Zulaikha, nama asalnya Ra'il. Yusuf dibeli oleh Aziz, dibawa ke rumah. Rupanya ada riwayat yang mengatakan bahawa Zulaikha selalu bermimpi jumpa dengan pemuda yang kacak, yang handsome, yang ganteng, dan mengimpi-impikan dapat jumpa pemuda itu. Tiba-tiba suaminya bawa ke rumah, itulah pemuda yang dia selalu mimpi. Pendek cerita, Zulaikha tertarik dengan pemuda tersebut. Sampailah ke suatu peristiwa, semua kita tahu, di suatu bilik tertutup, yang ada hanya Zulaikha dan Yusuf. Zulaikha ajak supaya mereka berzina. Tapi Yusuf menolak. Lari Yusuf, dikejar oleh Zulaikha. Pendekkan cerita, Zulaikha ketika itu beri warning. Kalau tidak kamu penuhi kehendakku, engkau akan dipenjara. Karena suamiku seorang yang berkuasa. Yusuf menjawab,
Dalam surat Yusuf disebut, Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, penjara aku lebih suka daripada memenuhi hasrat wanita itu, yaitu berzina. Pendek cerita, akhirnya Yusuf masuk penjara. Ceritanya panjang. Dalam penjara sungguh banyak banduan-banduan dalam penjara beriman karena Yusuf berdakwah dalam penjara. Kita pendekkan cerita atas sebab-sebab tertentu, akhirnya Yusuf keluar dari penjara. Pertanyaannya, betulkah Pak Ustaz? Ra'il atau nama yang lebih popular Zulaikha kawin dengan Yusuf? Ada riwayat yang mengatakan bahawa Zulaikha begitu berkeinginan untuk mengadakan hubungan kelamin sebab Aziz suaminya adalah lelaki yang lemah syahwat. Tak dapat memberi istrinya Zulaikha nafkah batin. Ada riwayat begitu. Cuma ringkasnya begini. Pertama sekali dalam Quran dan Sunnah Nabi tidak ada riwayat yang mengatakan Zulaikha dan Yusuf itu kawin. Tak ada. Kecuali cerita tadi. Itu sebabnya kata Imam Ibn Kathir dan ulama tafsir lainnya, kisah tersebut adalah Israiliyat. Israiliyat maknanya berasal daripada Bani Israel. Rekaan Bani Israel. Itu yang dipanggil Israiliyat. Berita itu bukan dari Quran, bukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bagaimana sikap kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih. Apa kata Nabi? Apapun yang kamu dengar dari Bani Israel, yakni kisah Israiliyat, jangan kamu benarkan dan jangan kamu dustakan. Jika yang kamu dengar dari Bani Israel itu Israiliyat bersesuaian dengan kehendak Quran dan Sunnah, maka benarkanlah, terimalah. Apa saja kisah Israiliyat yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah, tolak olehmu. Tetapi kalau hanya sekedar berita, tidak bercanggah dengan ajaran agamamu, kamu hendaklah tawakuf. Tawakuf maknanya membenarkan tidak, mendustakan pun tidak. Termasuk kisah tentang Yusuf kawin dengan Zulaikha. Jangan katakan confirm Yusuf dan Zulaikha itu kawin, jangan. Jangan juga katakan tidak, juga jangan. Tawakuf, ini namanya tawakuf. Tolak jangan, terima pun jangan. Itu cara yang paling selamat. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, boleh tak kita bagi harta pusaka tidak ikut faraid jika semua ahli waris reda? Umpamanya mereka reda, semuanya ahli waris bagi sama banyak. Hadirin dan hadirat, jawabannya begini.
Ustaz tadi dah singgung sedikit dalam pencerahan tafsir. Orang yang membunuh mukmin membunuh mukmin lain dengan sengaja kekal abadi di dalam neraka jahanam. Kita tadi dah jelaskan. Di antara pendapatnya, kekal abadi di sana dengan maksud pertama, dosa itu adalah dosa besar. Yang kedua, mereka akan berada dalam neraka jahanam dalam masa yang lama dan panjang. Bukan maknanya kekal selama-lamanya, selagi dia ada iman. Sebab membunuh itu bukan syirik. Nah, satu lagi yang Ustaz pernah baca, ayat Quran menyebut siapa yang memakan harta pusaka secara curang, dia akan dimasukkan dalam neraka kekal abadi di dalamnya. Juga dengan makna pertama, curang terhadap harta pusaka adalah dosa besar. Yang kedua, dia akan berada di dalam neraka dalam jangka masa yang panjang dan lama. Bukan maknanya kekal abadi selama-lamanya. Sebab curang dalam makan harta pusaka bukan syirik. Bukan menduakan Allah. Oleh sebab itu, pertanyaan tadi, boleh tak Pak Ustaz, jika pembahagian harta pusaka itu tidak ikut cara faraid? Kan ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/6, 1/8, 2/3. Semua kita tahu. Kita tak mau ikut itu. Kita setuju dan reda semua ahli waris bagi sama banyak. Jawabannya boleh. Jangankan bayar atau bagi sama banyak. Andai kata ahli waris itu orang yang loaded, kaya raya, ada kedudukan, gaji besar, sedangkan ahli waris lagi miskin, dia juga boleh. Untuk saya tak mau ambil. Bagilah adik-adik sekalian. Bagilah kamu sekalian. Juga boleh. Sebab itu di atas keredaan. Rupanya pertanyaan hari ini ada 2 saja. Itu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada jugalah manfaatnya. Ingat ya, hari ini Isnin, esok masih ada lagi juga tafsir, dan lusa yaitu Al-Asma'ul Husna, yaitu pada hari Rabu itu